Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbagi kembali ya tentang industri pakan ternak ya, terutama fermentasi dan bioteknologi. Ini merupakan inovasi pakan ternak masa depan ya. Harapan kita semua tentunya untuk meningkatkan produktivitas ternak kita. Nah, penggunaan bahan baku lokal ya dalam industri pakan ternak seringkali menghadapi tantangan berupa kadang-kadang nilai gizinya yang sangat rendah. Kemudian terjadi serat kasarnya tinggi atau tingginya serat kasar dan keberadaan zat anti nutrisi ya. Itu beberapa kondisi yang sering kita temukan pada pakan ternak terutama limbah ya. Oke. Fermentasi sebagai teknik bioteknologi menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi beberapa kendala tersebut. Nah, proses ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang ada di sekitar kita ataupun kita inokulasi nantinya untuk meningkatkan nilai nutrisi ya, mengurangi serat tadi dan menetralkan zat yang berbahaya. Kemudian menghasilkan pakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta tentunya pakan yang mempunyai nutrisi yang bisa ditingkatkan nantinya. Nah, kalau kita memahami konsep dasar fermentasi pakan ternak ya, kita mulai dari suatu definisi apa fermentasi itu. Nah, fermentasi adalah proses biokimia yang mengubah bahan organik menjadi molekul yang lebih sederhana melalui aktivitas mikroba atau mikroorganisme. Di antaranya di situ ada bakteri, kemudian ada ragi ataupun jamur ya. Dalam pakan ternak tujuannya adalah untuk memecah komponen yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh ternak ya. Kendalanya ada pada bahan baku lokal ini ya. Bahan baku lokal atau pakan lokal meskipun ekonomis dan melimpah seringkali memiliki serat kasar tinggi, kemudian proteinnya rendah dan anti nutrisi yang menghambat penyerapan nutrisi oleh ternak. Nah, tujuan kita melakukan fermentasi ini adalah pakan akan mengalami peningkatan protein mikroba ya. Mikroba itu juga nantinya sebagai atau dijadikan sebagai sumber protein juga dalam bentuk mikroba protein atau protein mikroba ya. Kemudian bisa mereduksi serat kasar yang ada serta mendegradasi zat anti nutrisi yang ada pada bahan tersebut, serta nantinya bisa mensintesis asam organik dan enzim untuk meningkatkan daya cerna dan efisiensi pakan yang ada ya. Oke, itu beberapa hal yang harus diketahui sebagai konsep dasar bagaimana mengembangkan pakan fermentasi ini. Nah, jenis dan teknik fermentasi dalam industri pakan yang sudah banyak dikembangkan ya. Fermentasi basah atau dikenal dengan liquid fermentation ya, dilakukan dengan penambahan air, kemudian memungkinkan mikroorganisme bekerja secara optimal. Kemudian menghasilkan konsistensi homogen yang mudah dicampur
cocok untuk meningkatkan atau peningkatan daya cerna melalui nutrisi ya secara menyeluruh nantinya ya. Kalau misalnya sederhananya kalau diberikan pada ternak, maka insya Allah ternak itu mudah mencernanya, yang akan nantinya berdampak pada produktivitas ternak yang kita pelihara. Kemudian berikutnya adalah fermentasi padat atau solid state fermentation. Ini berlangsung pada substrat padat dengan sedikit air. Idealnya untuk memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami ataupun ampas tahu ataupun yang lain, jerami jagung, nanti diubah menjadi pakan yang bernutrisi tinggi. Jadi limbah-limbah termasuk mungkin ya dari sawit, terutama di Sumatera dan Kalimantan, ini sangat potensial sekali ya untuk mengembangkan ini semua. Nah, pemilihan jenis fermentasi harus disesuaikan dengan bahan baku dan tujuan akhir dari proses fermentasi itu untuk memastikan terjadinya optimalisasi nilai nutrisi pakan yang difermentasi. Oke. Kemudian kalau ditanya apa sih peran mikroorganisme dan perubahan apa yang terjadi secara biokimia pada pakan tersebut. Nah, mikroorganisme memegang peranan sentral ya di dalam transformasi pakan. Ini akan menghasilkan perubahan yang sangat signifikan, terutama di biokimianya, yang nantinya ujung-ujungnya adalah meningkatkan nilai nutrisi dan kesehatan ternak yang kita pelihara. Nah, kita mulai dari mikroorganisme pilihan. Misalnya bisa menggunakan EM4 atau effective microorganism, misalnya ya. Banyak di pasaran ini. Kita bisa juga membuat kultur lokal, mikroorganisme lokal nih ya. Bisa juga kita coba buat starter sendiri ya, membuat sendiri itu bisa. Kemudian kita menggunakan probiotik spesifik disesuaikan dengan bahan pakan. Mereka atau mikroba tersebut tidak hanya meningkatkan gizi pada bahan tersebut, tetapi juga akan menghasilkan senyawa antimikroba. Kemudian manfaat berikutnya atau peran mikroorganisme yang lain pada peningkatan protein. Karbohidrat nantinya akan diubah menjadi protein mikroba atau penambahan nitrogen melalui fermentasi. Dan ini akan meningkatkan kadar protein pada bahan pakan. Kemudian pengurangan serat kasar ya, perannya juga ini yang akan dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme akan memproduksi enzim, misalnya ya salah satunya adalah selulase yang efektif untuk memecah serat kasar dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Di samping itu juga meningkatkan daya cerna pakan secara signifikan ya. Oke, berikutnya adalah eliminasi zat anti nutrisi. Jadi komponen anti nutrisi seperti asam fitat akan terurai nantinya. Dan juga memastikan nutrisi lebih mudah terserap nantinya dan dimanfaatkan oleh ternak yang kita pelihara. Kemudian berikutnya peran dari mikroorganisme ini adalah sintesis senyawa bermanfaat. Nanti ya akan terbentuk asam organik, misalnya asam laktat, asam astat yang mengawetkan pakan dan mendukung kesehatan saluran pencernaan ternak, meningkatkan imunitas dan performa ya, terutama pada pembuatan silase. Itu nanti kalau kita membuatnya dengan baik bisa disimpan silase itu bisa sampai 1 tahun, dimana kalau misalnya pas masa paceklik, nah masa musim kemarau misalnya, kita bisa berikan pada ternak yang kita pelihara tentunya ya.
Berikutnya adalah peningkatan nilai nutrisi bahan pakan lokal melalui fermentasi. Jadi fermentasi ini akan mengubah bahan pakan lokal kemudian semula kurang optimal menjadi sumber nutrisi yang unggul, ya luar biasa. Dari ini awalnya tidak bernilai, misalnya limbah pasar atau limbah pertanian yang biasanya cuma dibakar, dibuang ke tempat TPA, ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga nantinya kalau kita kelola. Jadi juga akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan produktivitas ternak. Yang pertama ya, peningkatan protein dan daya cerna. Jadi fermentasi efektif untuk mengubah senyawa non protein menjadi protein mikroba ya. Ini akan meningkatkan kandungan protein pakan. Selain itu, di dalam proses ini akan memecah struktur yang kompleks ya, sehingga nutrisi yang awalnya sulit dicerna ini akan lebih mudah dicerna, dan di dalam sistem pencernaan ternak itu akan bisa dioptimalkan nantinya ya di dalam proses pencernaannya. Yang kedua yaitu reduksi serat kasar. Mikroorganisme dalam fermentasi memproduksi enzim selulase yang secara spesifik ini akan mendegradasi serat kasar, dan penurunan serat kasar ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih efisien dan mengurangi beban pencernaan pada ternak. Yang keempat ini adalah peningkatan palatabilitas. Jadi proses fermentasi sering menghasilkan senyawa volatil yang meningkatkan aroma dan rasa pakan. Jadi peningkatan palatabilitas ini mendorong ternak untuk mengkonsumsi lebih banyak pakan yang akan berdampak positif bagi asupan nutrisi dan pertumbuhan ya. Jadi itu beberapa hal apa yang akan terjadi kalau misalnya kita melakukan fermentasi itu kepada pakan yang biasanya nilai awalnya kurang bagus ya, dengan perlakuan sederhana. Nah ini kita lihat kalau misalnya studi kasus ya, implementasi fermentasi pada pakan lokal ataupun yang ada ataupun limbah yang bisa kita dapatkan di daerah kita masing-masing tentunya ya. Ada yang dekat pasar silakan ya, limbah sayur, limbah buah ini kita bisa lakukan untuk nantinya digunakan sebagai pakan fermentasi. Nah, berbagai penelitian dan aplikasi lapangan telah membuktikan bahwa potensi fermentasi dapat mengoptimalkan pakan atau bahan pakan lokal. Nah, studi kasus ya menunjukkan di peningkatan signifikan pada karakteristik nutrisi dan performa ternak ya. Misalnya dedak padi. Fermentasi dedak padi mampu meningkatkan konsentrasi protein kasar hingga 15-20%, dan ini juga mengurangi serat kasar. Hal ini bisa meningkatkan nilai energi metabolis dan daya cerna pada pakan itu secara keseluruhan ya, termasuk ini di beberapa tempat ya, seperti di daerah ya di Sumatera atau penghasil singkong ya. Singkongnya memang dibuat oleh industri ya, di situ ada kulit singkongnya, itu bisa difermentasi. Yang tidak kalah pentingnya yang banyak itu adalah daun ya. Daunnya tidak semua orang memakan daunnya untuk sayur. Nah itu bisa dikelola, nanti dibuat silase atau difermentasi, dan itu menjadi industri yang sangat besar ya. Kita berharap itu bisa kita lakukan. Kemudian ampas tahu, fermentasi ampas tahu yang kaya protein namun cepat busuk, ini dapat meningkatkan kualitas protein dan memperpanjang masa simpannya. Nah, peningkatan ini sangat signifikan untuk suplai pakan berkelanjutan, jadi tidak akan terbuang. Nah ini juga ya, jerami padi ataupun jerami jagung ataupun apa saja ya,
bisa kita lakukan fermentasi ya. Kalau fermentasi jerami padi dengan kandungan serat yang sangat tinggi biasanya ini dapat mendegradasi lignin dan selulosa dengan proses fermentasi sehingga dapat meningkatkan daya cerna hingga 30% dan membuka potensi sebagai pakan ruminansia yang berkualitas. Yang tadinya cuma dibuang, dibakar, itu tidak berdaya guna dan tidak hampir nanti jadi bahan anorganik ya. Jadi pupuk juga kurang bagus sebetulnya. Nah, kalau dimanfaatkan, difermentasi, ini akan menjadi nilai jual dan nilai manfaatnya luar biasa bisa kita tingkatkan ya. Oke. Keunggulan ekonomi dan lingkungan fermentasi pakan. Jadi pemanfaatan fermentasi tidak hanya meningkatkan nilai nutrisinya atau nilai nutrisi pakan saja, tetapi juga membawa dampak yang positif dari segi ekonomi dan lingkungan. Misalnya, rendah biaya produksi. Fermentasi ini akan mengoptimalkan bahan baku lokal yang melimpah tentunya dan seringkali ya merupakan limbah, tidak digunakan, dibuang, dibakar, menjadi nantinya ini semua akan bisa menekan biaya produksi pakan ya kalau sudah kita kelola dengan baik menjadi pakan yang berkualitas. Nah, secara signifikan nantinya ya kalau sudah atau dijadikan pakan komersial, ini akan mempunyai nilai yang tinggi. Coba bayangkan kalau misalnya ya beberapa limbah sawit ya, pelepah sawit ataupun di beberapa tempat seperti yang saya katakan yang porsinya biasanya kalau nanamnya dalam jumlah banyak ya, seperti singkong itu daunnya kemudian kulitnya itu luar biasa sebetulnya kita fermentasi menjadi silase, itu peningkatannya luar biasa dan mempunyai nilai jual yang cukup signifikan dari barang ya, dari bahan sesuatu yang biasanya cuma dibuang ya menjadi sesuatu mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Ini bisa kita amati misalnya ya di Lampung ini juga terkenal dengan silase dari daun singkong dan batang-batang singkong yang dicopper semua dijadikan silase. Ini sesuatu yang luar biasa ya, yang awalnya tidak bisa digunakan menjadi digunakan dan bahkan dikirim atau diekspor ke daerah tetangga ya. Ini luar biasa sebetulnya kalau bisa di setiap daerah memanfaatkan, padahal teknologinya sangat sederhana ya. Kemudian 10-30% ini terjadi peningkatan efisiensi pakan ya. Jadi dengan daya cerna yang lebih baik, ternak dapat menyerap nutrisi lebih efisien. Ini akan mengurangi jumlah pakan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan atau produksi yang sama serta meningkatkan FCR ya, feed conversion ratio-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentunya 15-25% terjadi peningkatan produktivitas ternak. Ini luar biasa sebetulnya. Asupan nutrisi ya yang lebih baik dari pakan terfermentasi karena dia akan berbau harum ya. Berdampak secara tidak langsung ya ataupun langsung ya, lebih banyak berdampak langsung pada peningkatan laju pertumbuhan, kemudian produksi susunya kalau sapi perah atau kambing perah, atau pada kualitas daging tentunya. Ini tergantung jenis ternak yang kita pelihara tentunya ya. Kemudian berkurangnya limbah pertanian yang kadang-kadang ya cuma dibakar itu solusinya, tapi dengan adanya pengolahan yang teknologi sederhana fermentasi ini mengubah limbah pertanian menjadi sumber
pakan yang bernilai tinggi. Dan apa yang terjadi lagi? Mengurangi volume limbah dan dampaknya terhadap lingkungan serta menciptakan ekonomi sirkuler. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau bisa zero waste, tidak ada yang sesuatu yang hilang atau nol, ya, zero. Kemudian aman produk sampingan. Jadi proses fermentasi ya menghasilkan produk sampingan seperti asam organik dan probiotik, dan nantinya itu akan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan ternak, kemudian mengurangi kebutuhan akan antibiotik. Nah, berikutnya adalah ya kesimpulan dan prospek bagaimana ke masa depan. Jadi fermentasi dan bioteknologi pada pakan terutama adalah solusi transformatif ya untuk industri peternakan sebetulnya, dan membuka jalan bagi produksi pakan yang lebih berkelanjutan dan ekonomis. Jadi optimalisasi nutrisi ini akan meningkatkan nilai gizi bahan pakan lokal yang ada di tempat di mana saja Anda berada. Itu teknologinya sangat mudah, bisa kita kelola dengan baik, bisa kita buat dengan baik dengan biaya yang relatif rendah ya. Kemudian efisiensi produksi ini akan menekan ya biaya dan meningkatkan produktivitas ternak, yang nanti akhirnya akan berdampak pada keuntungan ternak atau bagi peternak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kelestarian lingkungan ya yang ada di sekitar kita. Ini akan mengurangi limbah dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian inovasi berkelanjutan ini akan mendorong penelitian bahan pakan dan metode fermentasi yang terbaru tentunya. Nah, diharapkan bahwa adopsi teknik fermentasi akan terus berkembang. Ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan global, terutama yang kita harapkan adalah ketahanan pangan ya di negara kita Indonesia tercinta ini, baik ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan ya melalui industri peternakan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan bermanfaat ya. Silahkan di-share siapa saja yang pengen atau mau meningkatkan kapasitas di bidang dunia peternakan, terutama pakan ternaknya. Cukup sekian ya, kita akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.